Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Hey Bapak Ibu guru yang sekarang sedang mengikuti PPG Piloting untuk yang tahap yang kedua ya. Sekarang pasti lagi senang-senangnya nih untuk explore di PMM, terutama pada menu sertifikasi mendidik. Nah, nantinya Bapak Ibu di situ nanti Bapak Ibu akan mengerjakan 3 modul begitu atau 3 topik, dan di masing-masing topik ada beberapa materi. Untuk topik pertama itu ada 4 materi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah Understanding by Design. Di video kali ini aku akan kasih tips dan juga contoh dari aksi nyata yang sudah tervalidasi. Jadi ini adalah salah satu dari peserta bimbel yang sudah unggah dan sudah tervalidasi untuk modul atau topik atau materi di yang pertama ini. Yang dipilih adalah aksi nyata Understanding by Design. Sebelum lanjut, Bapak Ibu subscribe dulu channel ini, follow ya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow juga Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47. Oke, lalu apa sih yang harus Bapak Ibu tuliskan nanti di aksi nyata dari Bapak Ibu atau jurnal pembelajaran begitu ya? Nanti, jadi di dalam menu sertifikasi tersebut, dalam satu materinya, di menu bagian bawah itu adalah ada panduan dari aksi nyata. Nah, ini panduan inilah yang nantinya akan Bapak Ibu pakai. Ketika kita membuat sebuah aksi nyata dalam jurnal pembelajaran tersebut, maka harus memuat dari apa yang ada di sini. Yang pertama adalah ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar di topik ini. Jadi setelah mempelajari topik Understanding by Design ini, Bapak Ibu dapat ide apa? Oh iya, saya besok ketika akan mengimplementasikan pembelajaran, saya akan ini deh urut-urutannya dulu. Jadi tujuan pembelajarannya dulu, asesmennya, baru kegiatannya gitu. Nah, itu kan urut-urutan dari Understanding by Design. Jadi kayak punya ide gitu ya setelah mempelajari materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan merencanakan pembelajaran yang seperti apa nih? Nah, nantinya kita akan membuat aksi nyata berdasarkan rencana yang sudah Bapak Ibu buat tersebut. Jangan lupa nanti ditambahkan dengan dokumentasi berupa foto yang relevan dengan aksi nyata yang Bapak Ibu sudah sampaikan di sini, serta umpan balik. Umpan balik bisa dari rekan sejawat maupun peserta didik, disesuaikan dengan dokumentasi dan juga aksi nyata yang sudah dibuat gitu Bapak Ibu. Jadi sesederhana itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, tips dari saya adalah untuk mengerjakan aksi nyata dalam jurnal pembelajaran ini. Satu, pelajari materi-materi yang ada di situ. Kemudian yang kedua, implementasikan jadi sebuah aksi nyata itu dalam jurnal pembelajaran. Jadi aksi nyata yang baik adalah aksi nyata yang benar-benar dikerjakan dan itu menurut pemahaman dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, dokumentasi jelas, umpan baliknya juga bisa terbaca dengan jelas. Seperti itu ya. Oke, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Jadi format itu tidak harus sama seperti ini, tidak harus persis banget sama ini. Format di sini tidak ada format yang baku harus seperti apa. Nah, itu kembali lagi ke pemahaman dari Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Bisa ditambahkan dengan pengertian dari Understanding by Design itu apa, tujuannya apa. Jadi, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di situ bisa sedikit dirangkum begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini di bimbel kami sudah banyak sekali jurnal mereka yang tervalidasi ini untuk modul 1. Jadi kita sudah mulai akan masuk ke modul 2. Buat Bapak Ibu yang juga mau bergabung masih bisa ya. Nanti kita ada paket dari mulai pembelajaran sampai dengan UKPPG. Jadi full banget nanti di UKPPG itu ada UKIN, ada studi kasus, ada UTBK juga. Jadi sudah whole package gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa cek linknya atau nomor WA ada di deskripsi dari YouTube ini. Oke, ini member kami mulai dengan apa itu Understanding by Design. Walaupun ini tidak ada di aksi nyata tadi ya yang diminta ya, tapi boleh kita tuliskan dulu di situ. Kemudian prinsip dari Understanding by Design ditambahkan. Kemudian, nah ini adalah rancangan dari pembelajaran berbasis Understanding by Design, yaitu ada 3 langkah ya. Ada tentukan tujuannya, tentunya berdasarkan CP terlebih dahulu. Kemudian asesmennya bagaimana, asesmen apa sih yang akan digunakan. Kemudian merancang kegiatan. Bagaimana kita sebagai guru nanti merancang kegiatan dalam pembelajaran tersebut.
Jadi ini ya, beliau menambahkan langkah-langkahnya adalah tujuan pembelajaran tadi, apa yang harus diperhatikan di situ, bisa di sini kita tambahkan juga dengan TP yang spesifiknya apa gitu juga boleh. Kemudian asesmennya di sini disampaikan ada macam-macam asesmen, Bapak Ibu bisa juga masukkan implementasinya. Asesmen apa sih yang akan kita gunakan, bentuknya seperti apa, realnya bagaimana, begitu, dan bagaimana perancangannya. Seperti itu. Nah, ini langsung masuk ke pertanyaan yang ada di aksi nyata tersebut, yakni ide yang didapatkan. Nah, ini yang dituliskan adalah idenya bahwa tergerak untuk mempraktekkan, merancang pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design tersebut. Harapannya supaya kebutuhan dari peserta didik itu bisa terpenuhi dengan maksimal. Ini kembali lagi ke ide dari Bapak Ibu semuanya, karena setelah kita mempelajari sebuah materi, ide yang kita dapat bisa jadi berbeda dengan ide dari orang-orang lain gitu ya. Kemudian perencanaan. Apa sih yang akan dilakukan? Perencanaannya seperti apa. Nah, karena sekolah itu kan kebutuhannya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda. Jadi, tentunya perencanaan di sini itu mengikuti dari ya bagaimana karakteristik, kebutuhan peserta didik, lingkungan sekitar dari Bapak Ibu semuanya. Maka ya aksi nyata yang paling baik adalah yang sesuai dengan lingkungan dari Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, di sini rancangan yang akan dibuat adalah pertama tentunya menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian alurnya bagaimana, kemudian strateginya, desain, dan juga kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Ini boleh Bapak Ibu tambahkan dengan implementasinya secara langsung, maksudnya CP-nya apa, TP-nya nanti bagaimana, asesmennya apa, itu boleh ditambahkan, tidak pun juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian aksi nyata. Nah, ini ditambahkan dengan CP-nya sudah, kemudian TP-nya apa, kegiatan pembelajarannya bagaimana, dan sudah selesai nih Bapak Ibu. Nah, ditambahkan dengan kegiatan pembelajaran. Itu ya kurang lebih gambaran dari aksi nyata di jurnal pembelajaran modul 1 topik atau materi understanding by design. Apakah boleh lebih simpel dari ini? Boleh, karena kembali lagi aksi nyata yang paling baik adalah aksi nyata yang dibuat sendiri dan itu merupakan pemahaman dari Bapak Ibu. Jadi buatlah sesuai dengan pemahaman dari Bapak Ibu semuanya, tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah gimana-gimana. Dokumentasi, pastikan dokumentasinya untuk jelas Bapak Ibu semuanya, kemudian umpan balik dari rekan sejawat juga pastikan untuk bisa sejelas mungkin. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk modul dari modul 1 ini ya, asesmen pembelajaran topik understanding by design. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.